Perkenalkan, saya Desiva Ilhamni dengan NIM 2010542030 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas Kampus Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Perfect Bayesian Equilibrium pada mata kuliah pengantar game teori dengan buku acuan, yaitu buku Watson pada chapter 28. Membahas permainan kelas ketiga, di mana pemain memiliki informasi pribadi dan mereka bergerak secara berurutan. Banyak pengaturan ekonomi yang menarik memiliki ciri-ciri ini, mulai dari beberapa jenis lelang hingga kasus pemberian sinyal kualitas seorang kepada calon mitra bisnis. Untuk mempelajari game dengan gerakan berurutan dan informasi yang tidak lengkap, gagasan keseimbangan yang tepat melampaui kesempurnaan subgame untuk memungkinkan rasionalitas berurutan diterapkan pada semua kumpulan informasi. Selanjutnya, dari varian pemain, di sini kita dapat melihat dari keputusan dari pemain dua, di mana di sini ada pemain satu. Jadi probabilitasnya ada, jika dia ingin menjadi teman dengan pemain 2, maka dengan peluangnya adalah P, dan jika ia ingin menjadi musuh dengan pemain 2, maka peluangnya adalah 1 dikurang P. Misalnya pemain 1 dia memposisikan sebagai teman dengan pemain 2, dan dia memilih pilihan A, maka pemain 1 mendapatkan 1, berarti dia menerima hadiah, dan pemain 2 juga menerima hadiah. Namun jika pemain 1 menjadi teman dan pemain 2 juga menjadi teman, lalu mereka memilih R, maka pilihannya adalah pemain 1 memilih untuk tidak memberi hadiah dan menolak hadiah, pemain 2 menolak hadiah. Jadi permainan 281 itu jelaslah dapat kita simpulkan bahwasanya pemain 2 hanya mengetahui bahwa pemain 1 adalah tipe teman dengan probabilitas P dan tipe pengusuh dengan probabilitas 1 dikurang P. Keinginan ini P disebut dengan pemain 2 keinginan awal tentang pemain 1, dan kita ingat bahwa kepercayaan tentang pemain 1 jenis, bukan kepercayaan tentang pemain strategi. Meskipun pemain 2 tidak mengamati keputusan alam, pemain 2 mengamati apakah pemain 1 memutuskan untuk memberikan hadiah. Selain itu, pemain 2 mungkin mempelajari satu tentang tipe pemain 1 dengan mengganti tindakan pemain. Akibatnya, pemain 2 akan memiliki keyakinan yang diperbarui tentang tipe pemain 1. Misalnya nih, pemain 2 dalam permainan hadiah, dan anggaplah pemain 1 berperilaku sesuai dengan strategi NF dan GE. NF berarti dia menjadi musuh GE. Jadi berarti dari ini kita hanya berharap menerima hadiah dari tipe musuh. Apa yang harus kita simpulkan jika pemain 1 benar-benar memberi kita hadiah, maka kita dapat dan memberi hadiah, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemain 1 adalah musuh.
dalam referensi gambar satu kita konfirmasi tercapai dan kita percaya bahwa bermain di bagian luar dari dua komponen ini kumpulan informasi. Nah, di sini secara umum pemain 2 memiliki keyakinan yang diperbarui tentang tipe pemain 1, tergantung pada kedatangan set informasi pemain 2. Perhatikan bahwa pada gambar 81, distribusi probabilitas ini dijelaskan adalah angka Q dan 1 dikurang Q. Di sini adalah berarti ini probabilitas distribusi, satu distribusi probabilitas yang Q. Di sini bahwasanya pemain 2 yakin dia berada di simpul teratas ketika kumpulan informasinya tercapai. Di atas berarti sebagai teman, dan pemain 2 percaya pemain 1 adalah tipe teman. Ya. Dengan syarat menerima hadiah. Yaitu adalah rasionalitas sekuensial. Rasionalitas sekuensial mempertimbangkan keyakinan bersyarat memungkinkan kita untuk mengevaluasi perilaku rasional di semua kumpulan informasi, bahkan yang mungkin tidak tercapai dalam permainan keseimbangan. Kita pertimbangkan sekali lagi pemain hadiah yang digambarkan pada gambar 81 terlepas dari strategi pemain 1 dan pemain 2 akan memilikinya berapa keyakinan yang diperbarui di set informasi. Angka ini memiliki arti meskipun pemain 2 percaya bahwa pemain 1 mengadopsi strategi INF dan NE. Pada kasus ini, Q mewakili keyakinan pemain 2 tentang tipe pemain 1 ketika kejutan hadiah terjadi. Mengingat keyakinan Q dapat menentukan tindakan optimal pemain 2 pada kumpulan informasinya. Nah, di sini dapat kita lihat gimana kalau dari titik ini ke titik ini berarti dia sebagai teman dengan peluang ada probabilitas ada api, dan dari titik ini sini berarti dia musuh. Di sini ada pemain 2 itu memutuskan antara milih A atau R. Jika memilih A, pemain 1 mendapatkan 1, pemain 2 mendapatkan 1, berarti dia pemain sama-sama menerima hadiah. Dan yang kedua, jika milih R berarti dia yang satu berarti pemain 1 tidak memberi hadiah. Yang 0 berarti pemain 2 menolak hadiah. Selanjutnya, jika pemain 1 sebagai musuh dengan peluang 1 dikurang P, artinya jika pemain 2 memilih A, berarti pemain 1 menerima hadiah dan pemain 2 dia tidak menerima hadiah. Sedangkan jika pemain 1 sebagai musuh dan pemain 2 memilih R, maka pemain 1 bernilai -1, artinya dia tidak menerima hadiah, dan yang kedua pemain 2 dia bermain 2 menolak hadiah. Ini adalah permainan yang dibahas pada bab 24, bahwa
Terlepas dari kemungkinan Ki, pemain 2 menerima hadiah 0 jika dia memilih R pada kumpulan informasinya. Sebaliknya, jika pemain 2 memilih A, maka dia mendapat hasil 1 dengan probabilitas Ki. Dan dia mendapat hasil min 1 dengan probabilitas 1 dikurangi. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan dari pemain 2 dengan memilih A adalah Ki plus 1 dalam kurung min 1 dikali 1 dikurangi, di mana di sini pemain 2 memilih 2, berarti probabilitasnya Ki dikurang 1. Pemain 2 akan memilih A jika Ki besar dari setengah. Dia akan memilih R jika Ki kurang dari setengah. Dan dia akan acuh tak acuh antara A dan R jika Ki sama dengan setengah. 1/2. Selanjutnya adalah konsistensi kepercayaan. Dalam keseimbangan pemain 2 yang diperbarui harus konsisten dengan distribusi probabilitas alam dan strategi pemain 1. Misalnya seperti disebutkan sebelumnya, jika pemain 2 mengetahui bahwa pemain 1 mengadopsi strategi NF/GE, maka kepercayaan pemain 2 yang akan diperoleh harus ditentukan Ki sama dengan 0, yaitu dengan syarat menerima hadiah. Pemain 2 percaya bahwa pemain 1 adalah tipe musuh. Secara umum, konsistensi antara distribusi probabilitas dalam strategi pemain 1 dan kepercayaan terbaru pemain 2 dapat dievaluasi dengan menggunakan aturan Bayes. Ingatlah bahwa aturan Bayes dibahas dalam konteks agregasi informasi di bab sebelumnya. Secara umum, F, RE, dan Q diberikan oleh Q sama dengan Q adalah probabilitas tadi, RE dan di atas RF per RF ditambah RE. Dalam kata Q adalah probabilitas untuk mencapai simpul teratas dibagi dengan probabilitas total untuk mencapai simpul atas dan bawah yang terakhir adalah probabilitas untuk mencapai informasi. Angka RF dan RE dapat dihitung dari distribusi probabilitas alam dan strategi pemain 1. Secara khusus, biarkan alfa E dan alfa F menunjukkan probabilitas bahwa tipe teman musuh dari pemain 1 memilih memberikan hadiah. Kemudian simpul teratas pemain 2 tercapai dengan probabilitas RF sama dengan B alfa E, sedangkan simpul bahwa pemain 2 dicapai probabilitas R pangkat E RE sama dengan 1 dikurang B. Nah, di sini Q sama dengan P alfa pangkat E PA pangkat F tambah 1 dikurang P alfa dalam kurung E. Pecahan ini dapat direpresentasikan dengan cara yang lebih institutif. Misalkan probabilitas G menunjukkan probabilitas keseluruhan dua pemain 1 memberikan hadiah yang merupakan penyebut pecahan. Pemilihannya adalah probabilitas bahwa adalah memilih jenis teman. F dikalikan probabilitas bahwa teman tersebut memberikan hadiah. G dikurang F. Nomor Q adalah peluang pemain 1 adalah dengan teman dengan syarat untuk memberikan hadiah, mengganti suku-suku di pecahan sebelumnya. Equilibrium Bayesian sempurna adalah konsep menggabungkan rasionalitas sekuensial dan konsistensi keyakinan. Intinya, keseimbangan Bayesian yang sempurna adalah cerita koheren yang menggambarkan keyakinan dan perilaku dalam sebuah game. Keyakinan harus konsisten dengan profil strategi pemain, dan profil strategi harus menentukan perilaku rasional di semua kumpulan informasi berdasarkan keyakinan pemain. Dalam bahasa yang lebih formal, pertimbangan profil strategi yang untuk para pemain, serta keyakinan atas not di semua kumpulan informasi.
Ini disebut dengan keseimbangan Bayesian sempurna jika yang pertama adalah strategi pemain menentukan tindakan optimal mengingat keyakinan dan strategi pemain lain, dan dua keyakinan tersebut konsisten dengan aturan Bayes dan sedapat mungkin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.